Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Mendasari dengan NPM 2417051008. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek sistem informasi pada pertemuan ke-6. Nah, pertama-tama eh, di sini itu ada manajemen. Jadi manajemen itu berasal dari kata to manage yang berarti mengelola atau mengatur. Secara konseptual, manajemen adalah suatu proses yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan memberdayakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Efektif berarti tujuan tercapai sesuai dengan yang direncanakan, sedangkan efisien berarti pengelolaan dilakukan dengan cermat, terorganisir, dan tepat waktu. Menurut Ricky Griffin, manajemen didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan pengendalian terhadap sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Sementara itu, menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, atau the art of getting things done through others. Nah, yang pertama itu ada sumber daya manajemen 5M. Nah, sumber daya manajemen yang digunakan untuk mendukung kegiatan organisasi dikenal dengan akronim 5M, yaitu M yang pertama, manusia. Jadi, sumber daya manusia merupakan aset terpenting dalam organisasi. Keberhasilan manajemen sangat bergantung pada kualitas kompetensi dan motivasi para anggotanya. Yang kedua ada money atau uang. Nah, sumber daya finansial yang diperlukan untuk membiayai seluruh aktivitas organisasi, mulai dari operasional hingga investasi. Yang ketiga ada material atau bahan. Nah, bahan baku dan material pendukung yang digunakan dalam proses produksi barang atau penyedia jasa. Yang keempat ada metode, merupakan cara atau prosedur kerja yang diterapkan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas. Yang terakhir ada machine atau mesin, merupakan peralatan teknologi dan mesin-mesin yang digunakan untuk mendukung proses operasional organisasi. Nah, di sini terdapat fungsi-fungsi manajemen. Nah, Henry Fayol yang dikenal sebagai Bapak Administrasi Modern dari Prancis menyatakan bahwa semua manajer melakukan 5 fungsi manajemen yang dikenal dengan akronim POCCC. Nah, yang pertama, perencanaan atau planning, menyusun dan menentukan aktivitas yang akan dilaksanakan pada masa mendatang untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan mencakup penetapan tujuan, strategi, kebijakan, dan prosedur kerja. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, kegiatan membagi dan memberdayakan sumber daya manusia serta pekerjaan yang ada dalam organisasi, termasuk penetapan struktur organisasi, wewenang, dan tanggung jawab. Yang ketiga ada pengomandoan atau commanding, mengarahkan dan memotivasi anggota organisasi agar mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang keempat ada pengordinasian atau coordinating, mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai aktivitas dan sumber daya dalam organisasi agar tujuan dapat dicapai secara harmonis. Nah, yang kelima ada pengawasan atau controlling, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dibandingkan secara rencana yang telah ditetapkan dan mengambil tindakan korektif bila diperlukan. Nah, yang ketiga ada tingkat manajemen. Secara umum, tingkatan manajemen dalam sebuah organisasi terbagi menjadi 3 tingkatan, masing-masing dengan wewenang, tanggung jawab, dan cakupan kerja yang berbeda. Nah, untuk manajemen puncak atau top manajemen merupakan level tertinggi dalam hierarki organisasi. Jabatan yang termasuk dalam tingkatan ini antara lain Presiden, Direktur, Chief Executive Officer atau CEO, terus Chief Operating Officer, COO, terus ada Komisaris Utama, dan Wakil Presiden Eksekutif. Tanggung jawab utama manajemen puncak meliputi menetapkan visi, misi, dan tujuan jangka panjang organisasi. Yang kedua, merumuskan strategi dan kebijakan organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga,
mewakili organisasi dalam hubungan eksternal dengan stakeholder, pemerintah, dan masyarakat. Yang keempat, mengalokasikan sumber daya strategis organisasi. Nah, yang kedua itu manajemen menengah atau middle management. Middle management atau manajemen menengah berada di antara manajemen puncak dan manajemen bawah. Jabatan yang termasuk dalam tingkatan ini antara lain kepala departemen, manajer divisi, pemimpin proyek, plan manager, dan manajer umum. Tanggung jawab utama manajemen menengah meliputi satu, menerjemahkan kebijakan manajemen puncak menjadi rencana operasional yang lebih konkret. Kedua, mengkoordinasikan aktivitas antara divisi atau departemen. Yang ketiga, mengawasi dan mengevaluasi kinerja manajemen bawah. Yang keempat, menjadi penghubung komunikasi antara manajemen puncak dan manajemen bawah. Yang ketiga ada manajemen bawah atau first line management. Nah, manajemen bawah atau manajemen lini pertama bertanggung jawab langsung atas operasional sehari-hari. Jabatan yang termasuk dalam tingkatan ini antara lain supervisor, mandor atau foreman, terus manajer lini, dan manajer kantor. Tanggung jawab utama manajemen bawah meliputi satu, mengawasi karyawan operasional secara langsung dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, memastikan pekerjaan selesai sesuai standar kualitas dan tenggat waktu. Yang ketiga, melatih dan membimbing karyawan baru. Yang keempat, melaporkan perkembangan pekerjaan kepada manajemen di atasnya. Nah, ada B, proyek. Proyek adalah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat unik, sementara, dan bertujuan untuk mencapai hasil tertentu dalam batas waktu, biaya, dan sumber daya yang telah ditetapkan. Berbeda dengan kegiatan operasional yang berulang, proyek memiliki titik awal dan titik akhir yang jelas. Terdapat ciri-ciri suatu proyek yakni satu, bersifat unik dan tidak berulang. Kedua, memiliki batasan yang jelas. Ketiga, melibatkan berbagai sumber daya. Keempat, memiliki siklus tertentu. Yang kelima, bersifat dinamis. Dan yang keenam, melibatkan risiko dan ketidakpastian. Selanjutnya ada manajemen proyek. Manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik terhadap aktivitas proyek untuk memenuhi persyaratan proyek. Secara lebih sederhana, manajemen proyek adalah proses pengelolaan proyek yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengaturan tugas-tugas serta sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan faktor waktu dan biaya. Manajemen proyek yang baik memungkinkan organisasi untuk menyelesaikan proyek tepat waktu, menyelesaikan proyek sesuai anggaran, menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas, dan yang terakhir, memuaskan kebutuhan stakeholder. Secara bertahap, manajemen proyek dapat dipilih menjadi beberapa fase proses, yaitu yang pertama, perencanaan dan penyusunan jadwal, yang kedua, pengelolaan perubahan, dan yang ketiga, publikasi informasi proyek. Di sini ada D, manajemen proyek sistem informasi atau MPSI. Nah, MPSI adalah kerangka kerja terstruktur yang diterapkan dalam pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan sistem informasi. MPSI mengukur tingkat keberhasilan proyek dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk memantau serta mengendalikan seluruh aspek proyek teknologi informasi. MPSI berbeda dari manajemen proyek umum karena melibatkan kompleksitas teknis yang tinggi, perubahan teknologi yang cepat, kebutuhan koordinasi lintas departemen, serta tantangan dalam mengelola ekspektasi pengguna dan stakeholder yang beragam. Nah, aspek-aspek utama MPSI yaitu yang pertama manajemen ruang lingkup, terus ada manajemen waktu, manajemen biaya, manajemen kualitas, manajemen SDM, manajemen komunikasi, manajemen risiko, manajemen pengadaan, terus yang terakhir manajemen stakeholder. Nah, di sini terdapat peran dan tanggung jawab dalam MPSI. Nah, perannya yaitu sebagai project manager dan tanggung jawabnya bertanggung jawab atas keseluruhan proyek, memimpin tim, berkomunikasi dengan stakeholder, mengelola anggaran dan jadwal, serta menyelesaikan konflik yang muncul. Yang kedua ada business analis. Bertanggung jawab menganalisis kebutuhan bisnis, mengelola hubungan dengan pengguna, menerjemahkan kebutuhan bisnis ke dalam spesifikasi teknis yang dapat dipahami oleh tim pengembang. Nah, untuk sistem analis bertanggung jawab
untuk merancang arsitektur sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, membuat desain sistem logis dan fisik. Kalau software developer itu bertanggung jawab sebagai pengembang dan mengimplementasikan sistem sesuai dengan desain dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Untuk QA tim merancang dan melaksanakan pengujian sistem untuk memastikan kualitas produk memenuhi standar yang telah ditetapkan. Nah, kalau database administrator itu bertanggung jawab merancang, mengimplementasikan, dan mengelola sistem basis data yang mendukung sistem informasi. Yang terakhir ada stakeholders, yaitu pemangku kepentingan yang memberikan masukan, menyetujui deliverable, dan menggunakan sistem afirmasi yang dikembangkan. Nah, di sini terdapat tantangan dalam MPSI. Yang pertama yaitu perubahan ruang lingkup atau scope creep, terus ada keterbatasan sumber daya, terus kurangnya komunikasi, terus ketidakpastian teknologi, terus ada manajemen risiko yang kurang efektif. Nah, di sini terdapat juga faktor-faktor keberhasilan MPSI yaitu dukungan manajemen puncak, terus quality control yang ketat, terus kemudahan penggunaan, terus ada pembaruan informasi yang rutin, terus keterlibatan pengguna, dan yang terakhir manajemen perubahan yang efektif. Nah, lanjut di sini ada model view controller (MFC). Adalah pola arsitektur perangkat lunak yang memisahkan aplikasi menjadi 3 komponen utama yang saling berinteraksi, namun memiliki tanggung jawab yang berbeda. MFC pertama kali diperkenalkan oleh Trygve Renskow pada tahun 1979 saat bekerja di Serac Parch dan kemudian dipopulerkan melalui bahasa pemrograman Smalltalk 80. Tujuan utama arsitektur MVC adalah memisahkan logika bisnis atau business logic dari tampilan antarmuka pengguna atau user interface sehingga pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan aplikasi dapat dilakukan secara independen pada masing-masing komponen. Nah, di sini ada komponen-komponen pada MFC. Yang pertama itu ada model. Model adalah komponen yang bertanggung jawab untuk mengelola data dan logika bisnis aplikasi. Nah, yang kedua ada view. Adalah komponen yang bertanggung jawab untuk menampilkan data kepada pengguna. Selanjutnya ada controller. Jadi controller adalah komponen yang berfungsi sebagai perantara intermediari antara model dan view. Nah, di sini terdapat alur kerja MVC yaitu pengguna berinteraksi dengan antarmuka melalui view. Misalnya pengguna mengklik tombol login atau mengisi formulir penambahan tugas proyek. Terus di sini juga view meneruskan input pengguna kepada controller yang sesuai. Controller bertanggung jawab untuk menerima dan memproses permintaan tersebut. Setelah itu controller memvalidasi input dan menentukan tindakan yang diperlukan. Jika diperlukan data dari database, controller meminta model untuk mengambil atau memperbarui data. Lalu lanjut, model berinteraksi dengan sumber data atau database, menerapkan aturan bisnis, dan mengembalikan hasil kepada controller. Controller menerima data dari model, kemudian memilih view yang sesuai dan meneruskan data tersebut untuk ditampilkan. Selanjutnya, view menerima data dari controller dan memperbarui tampilan antarmuka pengguna sesuai dengan data yang diterima. Nah, yang ketiga ada implementasi MFC pada MPSI. Dalam konteks manajemen proyek sistem informasi, arsitektur MFC dapat diimplementasikan sebagai berikut. A. Model dalam MPSI itu mengelola data proyek seperti status, tugas, jadwal, anggaran, dan laporan kemajuan. Bisa juga mengatur aturan bisnis terkait pengelolaan proyek seperti dependensi antar tugas atau validasi anggaran. Nah, selanjutnya dapat berinteraksi dengan sistem manajemen SDM untuk memverifikasi ketersediaan tenaga kerja. Setelah itu, mengintegrasikan dengan sistem keuangan untuk memantau realisasi anggaran proyek. Nah, yang B, view dalam MPSI. Itu menampilkan data proyek dalam bentuk visual yang mudah dipahami seperti Gantt chart, dashboard status proyek, dan laporan biaya.
Selanjutnya, menyediakan formulir input untuk menambah, mengubah, atau menghapus data proyek. Terus bisa juga menampilkan notifikasi dan peringatan terkait risiko atau keterlambatan proyek. Setelah itu, memberikan visualisasi data analitik seperti grafik, tren pengeluaran, atau progress task. Nah, yang terakhir ada controller dalam MPSI, itu menangani aksi pengguna seperti penambahan tugas, pembaruan status, atau perubahan jadwal. Nah, selanjutnya, menghitung estimasi waktu penyelesaian berdasarkan data yang diinputkan menggunakan metode CPM atau PERT. Kemudian mengelola alur kerja persetujuan perubahan atau change approve workflow. Terus yang terakhir memperbarui view setelah model diperbarui agar pengguna selalu melihat informasi terkini. Di sini ada keunggulan arsitektur MVC. Yang pertama, separation of concern, yaitu pemisahan yang jelas antara logika bisnis, tampilan, dan kontrol alur aplikasi, memudahkan tim yang terdistribusi. Yang kedua, kemudahan pemeliharaan. Nah, perubahan pada suatu komponen tidak mempengaruhi komponen lainnya sehingga pemeliharaan lebih mudah dan risiko bug lebih kecil. Terus yang ketiga ada testability. Setiap komponen dapat diuji secara independen menggunakan unit testing sehingga kualitas kode lebih terjamin. Terus ada code traceability, terus ada skabilitas, terus ada dukungan tim paralel. Nah, di sini terdapat framework populer yang menggunakan MFC, yaitu kalau frameworknya Laravel pakai bahasa PHP. Terus kalau frameworknya Ruby on Rails itu bahasanya pakai Ruby. Terus kalau frameworknya pakai kode Igniter itu bahasanya itu PHP. Terus kalau pakai framework ASP.NET MFC itu pakai bahasa C. Terus kalau frameworknya Jago atau MTV itu pakai bahasa Python. Terus kalau frameworknya Spring MVC itu pakai bahasa Java. Terus kalau pakai framework Android atau FVVM, itu bahasanya bisa pakai bahasa Kotlin atau Java. Nah, sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.